Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Bapak di sini. Nama Bapak Diar Sabarudin, seperti yang sudah Bapak sampaikan di pertemuan pertama tentang PKK ya, produk kreatif dan kewirausahaan. Sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian daripada kewirausahaan. Ya. Wirausaha itu asal kata dari wira dan usaha. Wira berani, usaha itu kerja, jadi berani kerja. Nah, untuk materi yang kemarin dari mulai pengertian sampai ke peran dan makna dari wirausaha. Jadi kalau kalian harus ingat bahwa pengertiannya yang tadi ya, wirausaha dari segi etimologi bahasa. Perannya sangat penting bagi menunjang perekonomian nasional, terutama untuk mengurangi pengangguran. Nah, untuk berikutnya, hari pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang tujuan ya. Tujuan dari kewirausahaan bagi kita semua, khususnya bagi Anda seorang pelajar. Tujuan kewirausahaan bisa diketahui bersama, yaitu pertama mempersiapkan bekal masa depan setiap siswa untuk menjadi seseorang yang terampil. Yang keduanya mempersiapkan siswa agar memiliki kecakapan untuk berkarir di bidang apapun. Yang ketiga, memberikan ilmu untuk bertahan hidup atau survive dan mencari nafkah bila ada yang terkena PHK. Apalagi sekarang adanya pandemi COVID-19, banyak sekali yang terkena PHK dan kewirausahaan menjadi salah satu jalan keluar yang terbaik untuk menunjang perekonomian setiap orang. Yang berikutnya, yang keempat adalah mewujudkan kesuksesan di dunia kerja atau usaha mandiri melalui kewirausahaan. Yang kelima, memajukan perekonomian Indonesia dan menjadi lokomotif atau ujung tombak kemakmuran bangsa Indonesia secara menyeluruh. Yang keenam, ada meningkatkan pendapatan keluarga sendiri atau pribadi dan daerah setempat untuk pendapatan daerah. Yang berikutnya ada membuat setiap siswa atau Anda menjadi berprestasi di sekolah, baik secara akademik maupun non-akademik, atau disebut dengan soft skill. Yang terakhir adalah membudayakan atau membiasakan sikap unggul, berperilaku positif, dan kreatif. Itu untuk tujuan ya, sangat penting untuk kita semua sebagai calon wirausaha, khususnya bagi kalian. Kita masuk ke ruang lingkup kewirausahaan. Ruang lingkup itu bagian apa saja yang termasuk ke dalam kewirausahaan. Di sini ada internal atau di dalam, dan yang kedua ada eksternal atau di luar. Ruang lingkup internal ada 3 poin. Yang pertama dalam kehidupan sehari-hari, untuk keluar dari kesulitan hidup atau tetap bertahan hidup, mendapatkan penghasilan dan mengatasi keterbatasan khususnya di bidang ekonomi. Yang kedua, dalam bekerja untuk meraih kesuksesan dalam karir. Yang ketiga, dalam keluarga untuk menjadi ujung tombak ekonomi keluarganya. Itu yang internal atau yang di dalam. Yang eksternal atau yang di luar adalah ada 3 poin juga. Yang pertama adalah dalam dunia usaha untuk menjadi wirausaha yang sukses. Yang keduanya adalah untuk dunia masyarakat, menjadi contoh bagi masyarakat sebagai orang yang sukses dan menjadi teladan bagi lingkungan setempat. Dan juga untuk membantu orang lain mendapatkan nafkah atau penghasilan tambahan. Jadi mesejahterakan keuntungan kita sebagai wirausaha dan orang lain, pegawai ataupun konsumen atau pembeli. Jadi memberikan kesejahteraan bagi orang lain. Dan yang terakhir, poin ketiga adalah dalam kenegaraan untuk membantu program pemerintah dalam mengurangi tingkat pengangguran yang begitu tinggi dan membantu mengatasi pengentasan kemiskinan serta menjadi ujung tombak kemajuan ekonomi suatu negara.
Jadi itu ruang lingkupnya ya, ada dua, internal dan eksternal, di dalam dan di luar. Yang berikutnya, yang terakhir nih materi kita pertemuan kedua, ada karakteristik wirausaha. Karakteristik itu perbedaan atau ciri-ciri yang karakteristik wirausaha yang mandiri perlu dimiliki dan perlu dikembangkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kerja keras dan kerja cerdas. Jadi kerja keras itu memakai otot, juga otak, tapi kalau kerja cerdas, otak yang paling dominan. Yang kedua, disiplin dan percaya diri. Yang ketiga, berwatak baik dan jujur. Yang keempat, mandiri dan realistis atau dunia nyata ya, sesuai dengan kenyataan. Yang kelima, berpikir prestatif. Prestatif itu kemauan untuk maju. Yang keenam, ada komitmen yang tinggi dan konsisten. 8, dapat mengendalikan emosi. Berikutnya, tidak ingkar janji dan tepat waktu. Berpikir positif dan bertanggung jawab, memperhitungkan risiko yang akan terjadi. Tahu kebutuhan orang lain, peka. Dan yang berikutnya adalah bisa bekerja sama dengan orang lain dan disukai atau supel. Berikutnya ada bisa membangun tim dan bekerja dalam tim, kerjasama ya, teamwork. Dan berikutnya menjadi seorang inovator yang hebat untuk diri sendiri dan orang di sekitarnya. Dan yang terakhir yang paling penting adalah kreatif, inovatif, berani, memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, dan mampu berkomunikasi. Nah, jadi itu materi yang pertemuan kita kedua. Tolong dihafalkan lagi. Dari mulai tujuan kewirausahaan, dari mulai berikutnya ada ruang lingkup kewirausahaan yang ada dua, internal dan eksternal. Dan yang berikutnya ada karakteristik atau ciri-ciri seorang wirausaha. Inilah yang harus kita pelajari, apakah kita memiliki karakter yang sama di antara yang ciri-ciri atau karakteristik wirausaha yang ditentukan di dalam teori. Nah, sebagai kesimpulannya, diharapkan kalian bisa mengetahui dan memahami tentang tujuan kewirausahaan, ruang lingkup, bagian di dalam dan di luar itu terdiri dari apa saja. Dan yang ketiga adalah karakteristik atau ciri-ciri seorang wirausaha yang harus dimiliki. Dengan kita paham, dengan kalian paham dan mengenal, maka kalian akan bisa mempelajari apa sih tujuan berwirausaha dan apa karakter yang harus kita miliki, yang harus kalian miliki untuk menjadi seorang wirausaha yang sukses. Dan ini harus Anda camkan dan Anda pelajari dari mulai sejak Anda sekolah, khususnya di SMK, sehingga bisa menjadi contoh dengan belajar terus dan mempraktekkan dari tujuan dan karakteristik wirausaha tersebut. Oke, itu untuk yang pertemuan kedua ya. Tolong jangan lupa untuk dibaca dan dipahami. Lihat lingkungan sekitar, apakah banyak terdapat karakteristik atau ada orang-orang yang wirausaha sudah berwirausaha. Anda mungkin bisa mempelajari dan membawa pengalaman-pengalaman mereka untuk membina karakteristik wirausaha dari Anda atau dari kalian sendiri. Demikian materi pertemuan kedua dari produk kreatif kewirausahaan. Tetap semangat, tetap untuk menggali segala informasi yang berhubungan dengan kewirausahaan, khususnya di produk kreatif dan kewirausahaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.